Selamat pagi semuanya. Jadi, eh, perkenalkan saya Puput Virginia dan juga rekan saya Sinta Brian Rahmawati. Kami dari kelompok 10 pada mata pelajaran telah kurikulum. Nah, sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai telah kurikulum eh, 2013 jenjang SMA MA. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai telah kurikulum Merdeka Belajar jenjang SMA dan MA. Berikut merupakan beberapa submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu struktur kurikulum SMA, yang kedua jam pelajaran, yang ketiga pendekatan pembelajaran, yang keempat perubahan terkait mata pelajaran, lalu yang terakhir yaitu kebijakan dalam implementasi kurikulum merdeka jenjang SMA. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sinta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum merdeka yang dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler dan proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama yaitu pembelajaran reguler. Kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara rutin dan terstruktur dalam lingkungan sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Pembelajaran reguler mencakup pengajaran berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa, seni, olahraga, dan sebagainya. Tujuan utama dari pembelajaran reguler ini adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif pada siswa sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Hal ini membuat guru bisa leluasa untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Kegiatan pembelajaran ini merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi kurikulum merdeka. Maka dari itu terdapat alokasi jam pelajaran untuk proyek penguatan profil uh, pelajaran Pancasila ini di mana proporsinya sekitar 20 sampai 30% dari total jam pelajaran dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia. Kegiatan ini dapat berupa seperti kegiatan pengenalan, refleksi, atau praktik langsung yang melibatkan siswa dalam mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila ini sering sekali melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila sebagai landasan bangsa dan negara. Kemudian, silahkan next slide. Kita beralih pada alokasi waktu mata pelajaran SMA MA pada kelas 10. Di sini, pelajaran agama diikuti oleh murid sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan terdapat aturan dalam mata pelajaran sendiri sesuai dengan dua kegiatan inti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana mata pelajaran IPA dan IPS kelas 10 SMA belum dipisahkan secara spesifik. Dan satuan pendidikan atau murid bisa memilih satu dari 5 pelajaran seperti seni dan prakarya, seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Kemudian dalam kelas 10 paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran
per tahun, di mana ini berbeda dengan dari kurikulum 13 yang di mana 3 jam pelajaran per minggunya. Kemudian jam pelajaran ini tidak termasuk kemudian alokasi jam pelajaran ini totalnya tidak termasuk oleh muatan lokal yang ada pada sekolah tersebut. Next. Kemudian alokasi waktu mata pelajaran SMA MA kelas 11 itu kurang lebih hampir sama seperti kelas 10, cuma bedanya di sini kita bisa memperoleh pelajaran minat sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan ketersediaan yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Murid bisa memilih salah satu seperti seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari. Dan satuan pendidikan tersebut harus minimum memiliki salah satu di antara mata pelajaran tersebut. Next. Ini merupakan tabel tersebut merupakan daftar mata pelajaran yang bisa kita pilih dalam mata pelajaran peminatan. Lanjut. Kemudian alokasi waktu mata pelajaran SMA MA kelas 12 sama dengan kelas 11. Tetapi pembelajaran reguler pada kelas 12 tidak penuh, yaitu 32 minggu. Ini digunakan untuk memenuhi alokasi proyek atau alokasi intrakurikuler pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni, dan sejarah. Next. Dan sama seperti kelas 11, ini merupakan daftar mata pelajaran peminatan yang bisa kita pilih. Disarankan untuk memilih peminatan yang sama seperti apa yang telah dipilih pada kelas 11. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Puput. Selanjutnya adalah materi tentang pendekatan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka ini ada beberapa pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang pertama yaitu berbasis mata pelajaran. Dalam pendekatan ini mata pelajaran diintegrasikan dalam kurikulum dengan tetap mempertahankan identitas dan juga substansi dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Namun pembelajaran tidak terbatas hanya pada satu mata pelajaran saja, melainkan saling terkait dan saling melengkapi. Dalam merancang pembelajaran, guru dapat mengintegrasikan konsep, prinsip, teori dari berbagai mata pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat melihat bagaimana hubungan antara berbagai bidang pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu pendekatan tematik. Dalam pendekatan tematik, pembelajaran disusun berdasarkan tema atau topik tertentu yang mencakup berbagai mata pelajaran. Misalnya tema pemanasan global, di mana tema ini dapat mencakup mata pelajaran seperti geografi, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, atau bahkan matematika. Siswa akan belajar melalui pendekatan interdisipliner yang memungkinkan mereka untuk memahami konteks yang lebih luas dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tema tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan terintegrasi. Pendekatan terintegrasi ini merupakan pendekatan di mana menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu kegiatan pembelajaran yang koheren. Guru dapat merancang proyek atau tugas yang kompleks yang membutuhkan pemahaman atau keterampilan dari beberapa mata pelajaran sekaligus. Misalnya, siswa dapat diberikan tugas untuk merancang atau mempresentasikan solusi inovatif terhadap masalah lingkungan yang melibatkan aspek ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Inggris, dan seni. Nah, tujuan dari pendekatan ini untuk mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan keterampilan abad ke-21 pada siswa.
Dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai bidang pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan dan kolaborasi, serta pemecahan masalah yang kompleks. Selanjutnya yaitu adanya perubahan mata pelajaran atau pembagian mata pelajaran dalam uh, jenjang SMA MA. Nah, untuk mata pelajaran ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama itu fase E untuk kelas 10, lalu fase F untuk kelas 11 dan 12. Pada fase E, yaitu pada kelas 10, mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dan juga IPS tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Pengorganisasian pembelajaran IPA IPS dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama menggunakan muatan IPA dan IPS secara terintegrasi. Yang kedua, mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah, atau mengajarkan muatan IPA atau IPS secara paralel dengan jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda. Diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA dan IPS tersebut. Lalu pada fase F atau kelas 11 dan 12, mata pelajaran ini dibagi menjadi dua kelompok utama mata pelajaran. Yang pertama yaitu mata pelajaran umum, di mana mata pelajaran umum ini merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan atau diikuti oleh semua siswa SMA atau MA atau MA. Nah, contoh dari mata pelajaran umum ini yang pertama yaitu agama, bahasa Indonesia, matematika, dan masih banyak lagi dan lain-lainnya. Lalu yang kelompok kedua yaitu mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini setiap sekolah atau setiap SMA MA wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Contoh dari mata pelajaran pilihan yang pertama yaitu biologi, geografi, fisika, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kimia, dan lain-lain. Lalu materi selanjutnya yaitu kebijakan dalam implementasi kurikulum Merdeka, di mana kebijakan ini merupakan ciri khas dari kurikulum ini. Yang pertama yaitu ujian sekolah berstandar nasional digantikan dengan asesmen sekolah. Tujuan atau alasan dari penggantian ini adalah untuk mengembalikan hak menilai dari proses dan hasil belajar siswa sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah dianggap memiliki ruang tanggung jawab yang besar dalam memberikan penilaian kepada masing-masing peserta didiknya. Tentu tetap mengacu pada standar proses yang berlaku. Lalu kebijakan yang kedua yaitu ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau AKMSK. Alasan dari kebijakan ini adalah bahwa ujian nasional ini sudah tidak relevan lagi karena ujian ini sebetulnya merupakan instrumen penilaian yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian sistem pendidikan nasional, sehingga sudah tidak cocok untuk diaplikasikan pada masa kini. Dan UN ini hanya mengukur kemampuan siswa yang sifatnya penguasaan konten pelajaran atau penalaran tingkat rendah. Lalu yang ketiga yaitu penyusunan RPP oleh guru yang dibuat dengan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembelajaran siswa. Nah, dalam kurikulum Merdeka, RPP yang selama ini diberatkan menjadi beban administrasi para guru dan menyita banyak waktu sudah bisa disusun secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Tentu saja penyusunan RPP ini tetap memperhatikan inti dari RPP yang berisi tujuan, metode pembelajaran, dan metode penilaian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Sinta. Jadi, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita jelaskan tentang struktur kurikulum Merdeka tingkat SMA MA.
di mana kegiatan pembelajaran utama dibagi menjadi dua, yaitu reguler dan penguatan profil Pancasila. Kemudian jam pelajaran diatur per tahun, paling banyak 2 jam pelajaran per minggu, atau 72 jam pelajaran per tahun. Dan mata pelajaran diatur menjadi dua fase, yaitu fase E dalam kelas 10 dan fase F dalam kelas 11 dan 12. Cukup sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.